Kabupaten Lebak, rekan-rekan, para pemuda, pemudi, ibu-ibu, para kiai, para pinisepuh, para alim ulama, wabil khusus juga rekan-rekan media, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 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 amma ba'du. Hari ini hari yang mungkin ditunggu-tunggu bagi keluarga saya. Saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari orang tua saya, Pak Haji Mulyadi Jayabaya dan keluarga, yang mungkin tadinya saya tidak pernah membayangkan bisa meneruskan, melanjutkan pembangunan yang beliau lakukan. Karena saya mengukur diri saya manusia doib yang tidak bisa apapun. Tapi kita yakin bahwa ridho Allah adalah ridho walidain. Dan inilah mungkin doa yang ayah saya, ibu saya, keluarga saya panjatkan, yang ingin saya juga menjadi seperti beliau. Tapi ternyata saya tidak bisa seperti beliau. Saya pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil yang sudah bersama-sama kita 10 tahun menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Lebak. Syukur itulah Bapak Ibu, tadi syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua karena lewat doa-doa itulah Allah takdirkan kami untuk membersamai Bapak Ibu para ASN Kabupaten Lebak dan juga masyarakat. Tentunya selaku pribadi saya banyak kehilapan, kesalahan, apalagi banyak orang yang sakit hati dengan sikap dan gaya saya memimpin Kabupaten Lebak. Terkhusus mungkin orang-orang dekat di pemerintahan, bukan berarti orang-orang yang dekat lebih enak, lebih diprioritaskan. Justru kepada mereka lah saya selalu melakukan penekanan-penekanan bagaimana kita membangun pemerintahan Kabupaten Lebak ini, membangun kemasyarakatan dengan rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi, serta bagaimana kita menjadikan Lebak ini bagian dari rumah kita. Kita bagian dari keluarga yang tidak terpisahkan, yang punya semangat untuk bersama-sama berikhtiar dan berjuang untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan masyarakat yang juga akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Tentunya dari tutur kata, sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin para ASN, kok saya dipindahkan, kok saya disingkirkan, pasti hal-hal itulah yang mengganjal rasa dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, tentunya kami memang bermimpi bagaimana kami sebagai nahkoda membuat kapal ini berlabuh dengan tanpa ada hambatan dan juga ombak yang besar menghantam kita semua. Dan saya ingin memastikan bahwa semangat kita adalah semangat persatuan dan kesatuan untuk mencintai Lebak. Rasa memiliki kita terhadap Lebak itu yang harus kita kedepankan bersama-sama. Saya tidak bisa merangkai kata, saya memikirkan apa ketika saya undur diri dan pamit beserta Pak Wakil dan keluarga kepada Bapak Ibu sekalian, para ASN dan juga masyarakat. Izinkan saya menyampaikan apa ungkapan hati saya, karena saya juga tidak bisa mengendalikan rasa emosi saya, dengan bersyukur bahwa hari ini kita bisa menuntaskan pengabdian walaupun banyak mimpi kita yang belum terwujud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyapa dengan sebutan yang terhormat segenap keluarga besar ASN pemerintah Kabupaten Lebak. Dari ratusan dan mungkin bahkan ribuan kesempatan saya untuk menyambutkan sambutan, rasanya inilah satu-satunya momen yang paling saya benci. Tak bisa tidak, ini sambutan yang paling berat bagi saya. Tadi saya sampaikan ke protokol dan ajudan, kalau boleh
Ibu hanya ingin hadir saja menyaksikan, tidak perlu ada sambutan. Karena mungkin dari sambutan ini juga belum sebagian besar menggambarkan perasaan yang bergejolak dalam hati dan pikiran saya. Siang ini saya harus menghadiri pelantikan PJ Bupati Lebak di provinsi. Tadi Pak Wakil sudah menyampaikan jam 2 kita akan sertijab dan juga melaksanakan pelantikan PJ Bupati Lebak. Yang mendandai langkah kami berdua bersama Pak Wakil Bupati telah dicukupkan, dan dengan sangat berat hati harus berpamitan kepada Bapak Ibu semua. Tapi kami tidak akan pernah kemana-mana karena kami warga Lebak, masyarakat Lebak yang mencintai dengan segenap kemampuan kami dan hati kami untuk terus membersamai seluruh ASN dan juga masyarakat berjuang bersama menjadikan rumah kita ini maju, menjadikan rumah kita ini berdaya saing, menjadikan rumah kita ini hebat, sehingga semua orang bisa nyaman berada di Kabupaten Lebak ini. Saya juga ingin minta maaf kepada suami saya dan anak saya dan keluarga saya. Mungkin hari-hari banyak yang tidak kita lalui bersama. Kadang saya ada di mana, suami saya ada di mana. Kadang-kadang mungkin tanpa seizin beliau, saya juga mengedepankan tugas-tugas saya, jalan saja tanpa berpamitan dulu. Tapi karena dari awal kami berkomitmen 11 tahun mengarungi rumah tangga, saya berkomitmen ketika menikah pun saya orang politik. Jadi abang harus sudah siap ditinggalkan. Harus seperti Bang Toyib yang sekali jarang pulang, ambu itinya ya. Ini Neng Toyib ya. Jadi Bang Toyibnya yang ditinggalkan, termasuk juga ketika beliau mungkin menghadapi masa-masa sulit, harus berjuang dengan kesehatannya di rumah sakit, harus berjuang hal yang lainnya. Saya sekalipun belum pernah selama 11 tahun ini saya mendampingi beliau ketika beliau sakit, dirawat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan mohon ikhlas ridhonya Abang Farid, Yayang Bebek, Abang Toyib ditinggalin Neng Toyib. Tapi ini menjadi satu penguatan bagi kami bahwa ketika kita diberikan amanah, maka sepenuh hati harus kita lakukan, harus kita kerjakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena sumpah kami berdua dan juga diamini oleh keluarga kami bahwa ketika kami sumpah jabatan, urusan pribadi, urusan kepentingan keluarga kami harus tanggalkan. Yang harus kami kedepankan bagaimana kami menjadi negarawan yang siap kapanpun dan dimanapun untuk menaruhkan, mempertaruhkan nyawa dan pikiran serta pengabdian kami kepada bangsa dan negara, yaitu Kabupaten Lebak. Bapak Ibu sekalian yang tercinta, keluarga besar pemerintah Kabupaten Lebak, saya juga mungkin selama 10 tahun sedikit sekali kita berdiskusi, Pak Wakil. Mungkin lebih banyak diskusinya hanya by phone, karena tadi itu kami membagi tugas bagaimana kami bisa secara menyeluruh menjangkau, merangkul seluruh elemen masyarakat. Rasa saling percaya itulah bahwa ketika kami bersumpah seluruh jiwa kami untuk negara ini, tanpa kami ikut serta dalam embel-embel apapun yang menguntungkan bagi kami pribadi. Tetapi Bapak Ibu, tentunya manusia ada salah dan hilapnya, manusia ada suka dan tidak sukanya. Maka sekali lagi kami mohon maaf. Pada momen yang sangat menguras emosi ini, ketika kemarin pun hanya membaca satu kalimat saja, terima kasih Ibu Pak Wakil atas pengabdian Ibu dan dedikasi Ibu 10 tahun. Kami belum ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan pengabdian Bapak Ibu sekalian bersama-sama membangun Lebak. Mulai dari menjadi TKS
yang tentu kadang tidak dianggap menjadi honorer, sampai akhirnya Allah menakdirkan Bapak Ibu menjadi ASN sepenuhnya, baik itu melalui P3K dan juga aparatur sipil negara ASN 100% di Kabupaten Lebak. Regulasi kita berbeda Bapak Ibu. Kami pun ingin mempersembahkan yang terbaik. Kadang kami harus berdamai dengan hati kami ketika banyak orang yang kami tahu bagaimana besarnya perjuangan mereka, tapi tidak bisa menjadi ASN murni karena aturan-aturan negara. Kami mohon maaf, di luar kuasa dan kewenangan kami selaku bupati dan wakil bupati. Mungkin banyak pejuang-pejuang kami dulu juga sampai dengan hari ini, yang sampai hari ini pun belum menjadi ASN atau P3K. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi karena di luar kewenangan dan kendali kami. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di ruang manapun, di ranah apapun, mari teruslah bekerja dengan hati. Bukan hanya Lebak yang membutuhkan kita, tapi kita juga membutuhkan Lebak sebagai rumah kita yang memberikan kenyamanan untuk kita dan keluarga kita. Rasanya tidak ada kata yang pantas yang harus saya ucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan terima kasih untuk semua pengabdian yang telah Bapak Ibu curahkan untuk kami, Iti dan Ade, yang selalu memiliki ide dan gagasan. Tapi kami pun punya mimpi banyak untuk Kabupaten Lebak. Tapi tadi itu yang Pak Seda sampaikan, jabatan ada masanya, setiap masa juga ada orangnya. Dan batas kami sebagai pengabdian menjadi bupati dan wakil bupati akan berakhir hari ini. Terima kasih untuk semua pengabdian yang Bapak Ibu curahkan. Terima kasih sudah menjadi penguat kami dalam mengarungi pengabdian bagi Lebak yang kita cintai. Catatan 10 tahun ini pasti akan menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Dan catatan-catatan itu bagi kami teramat istimewa yang akan selalu terpatri dalam hati dan sanubari kami berdua, khususnya Iti dan Ade. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena berbagai torehan yang kita raih itu berawal dari langkah-langkah kecil dalam ruang yang sangat jauh dari sempurna. Tapi Bapak Ibu dengan luar biasa mampu merubah segala keterbatasan yang ada menjadi prestasi yang membanggakan untuk Bapak. Bapak Ibu mampu merangkai yang menjadi sebuah tentang Lebak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas banyaknya prestasi tersebut, saya sampaikan Bapak Ibu lah yang paling pantas sebagai miliknya. Saya dan Bapak Wakil adalah orang yang beruntung untuk mewakili Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu tercinta, keluarga besar pemerintah Kabupaten saya tak harus mengingat hari-hari dahulu, pahit, manis, suka duka, sedih, bahagia, ada tawa, senyuman, bahkan tangis yang kita alami bersama. Saya yakin hari ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguatkan kita semua. Sebuah catatan perjalanan yang kita yakini akan membuat kita semakin lebih kuat dan bijaksana. Meskipun hari ini kita bisa, kita percaya tiap langkah yang kita lalui setelah ini akan kita menuju ruang dan tempat yang baik untuk kita semua. Karenanya rasanya tidak berlebihan kalau saya merasa sangat-sangat bersyukur telah memiliki kesempatan untuk mengenal, bekerja sama, berikhtiar bersama, dan belajar bersama Bapak Ibu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tadi Pak Wakil menyampaikan bahwa kalau dibandingkan
paling kecil. Tapi Bapak Ibu tidak pernah menyurutkan etos dan semangat kerjanya untuk selalu mengabdi kepada bangsa, menjadi ASN yang berakhlak, menjadi ASN yang selalu mengedepankan bekerja dengan hati, menjadikan Lebak yang humble, menjadikan Lebak yang ramah, menjadikan Lebak yang terus bertransformasi, beradaptasi, dan juga bagaimana kita bersama-sama membiarkan Kabupaten Lebak menjadi daerah metropol, menjadi daerah destinasi wisata unggulan nasional dengan kearifan lokal yang kita miliki. Tentu itu juga